Tak terasa waktu terus berjalan, rasanya baru kemarin kita menyaksikan Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, dengan senyum ramahnya pertama kali tampil sebagai presiden. Kini tak lama lagi masa jabatan beliau akan berakhir. Rasanya hati ini campur aduk, antara rasa bangga atas segala pencapaian yang telah diraih bangsa ini di bawah kepemimpinannya, dan perasaan sedih yang tak bisa dihindari, karena harus menyaksikan tokoh yang selama ini menjadi simbol harapan dan kerja nyata akan meninggalkan panggung kepresidenan. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, Jokowi bukan hanya seorang presiden, tetapi juga seorang sosok pemimpin yang dekat dan akrab. Tak jarang kita melihat Jokowi turun langsung ke lapangan, bercengkerama dengan rakyat biasa, berbicara dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Beliau tidak pernah terlihat memandang rendah siapapun, bahkan cara beliau memimpin tampaknya lebih seperti seorang bapak yang menjaga keluarganya, daripada seorang pemimpin negara yang jauh dari rakyatnya. Itulah yang membuat kita merasa memiliki hubungan emosional yang kuat dengannya. Tentu perjalanan Jokowi sebagai presiden tidaklah selalu mulus, banyak tantangan yang beliau hadapi, mulai dari masalah ekonomi, bencana alam, hingga pandemi global yang memukul seluruh dunia tanpa pandang bulu. Namun, di setiap langkahnya Jokowi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Banyak yang memuji sikap kerja kerasnya, gaya kepemimpinannya yang sederhana, serta keberanian beliau dalam mengambil keputusan-keputusan besar. Ingatkan kalian ketika Jokowi memperkenalkan program infrastruktur besar-besaran, di tengah segala skeptisisme dan kritik, beliau tetap melangkah maju. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek besar lainnya menjadi bukti nyata dari visi besarnya untuk memajukan negeri ini. Bagi banyak orang proyek-proyek ini mungkin hanyalah statistik atau angka-angka dalam laporan ekonomi, namun bagi rakyat kecil, bagi mereka yang tinggal di pedesaan dan daerah terpencil, infrastruktur ini adalah harapan baru. Banyak di antara kita yang merasakan langsung dampak positif dari pembangunan ini, dari yang tadinya harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk menuju kota, kini hanya butuh waktu singkat. Harga barang-barang kebutuhan pun perlahan menjadi lebih terjangkau, karena distribusi yang semakin lancar. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan harapan dan masa depan yang lebih baik. Namun, tentu saja tidak semua berjalan tanpa celah. Masih banyak masalah yang belum terselesaikan dan Jokowi pun menyadari hal ini. Dalam beberapa kesempatan beliau dengan rendah hati mengakui, bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tapi itulah salah satu kualitas Jokowi yang paling mengesankan, beliau tidak pernah lari dari tanggung jawab ataupun kekurangan, beliau selalu terbuka dengan kritik dan selalu berusaha untuk berbuat baik. Mungkin salah satu ujian terberat dalam masa kepemimpinan Jokowi adalah pandemi COVID-19. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dunia akan dilanda krisis kesehatan sebesar ini? Ekonomi global terpukul, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan kita semua harus menghadapi ketidakpastian yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, di tengah situasi yang sangat sulit Jokowi tetap tenang. Meskipun tak lepas dari kritik dan tantangan, beliau berusaha memastikan bahwa negara ini bisa bertahan dan bangkit dari krisis. Program vaksinasi massal, bantuan sosial, dan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, meski tidak sempurna tetap menjadi langkah-langkah yang sangat berarti bagi banyak orang. Kita semua tahu, bahwa tidak ada jalan yang mudah dalam menghadapi pandemi ini, namun di tengah kekacauan, Jokowi selalu hadir dengan wajah yang penuh optimisme, seolah-olah ingin mengatakan kepada kita semua, kita bisa melewati ini bersama. Ketika kita mengenang kembali tahun-tahun kepemimpinan Jokowi, ada satu hal yang selalu terasa spesial, kehadiran beliau yang begitu dekat dengan rakyat, bukan sekadar dalam janji politik, tapi dalam setiap langkah dan tindakannya. Setiap kali beliau datang ke daerah-daerah, entah itu ke pasar desa terpencil, atau proyek infrastruktur yang sedang dibangun, Jokowi selalu hadir dengan gaya yang sederhana. Tidak ada jarak antara dirinya dan rakyat, bahkan seringkali kita melihatnya berdiri di tengah kerumunan tanpa pengawalan berlebihan, hanya berbincang dengan penjual sayur, buruh bangunan, atau nelayan dengan penuh perhatian. Ada satu momen yang tak akan terlupakan saat Jokowi turun langsung ke pasar tradisional di tengah kota,
beliau berjalan pelan di antara deretan lapak pedagang kecil, menyapa mereka dengan senyum ramah, dan berbicara dengan nada suara yang lembut. Tidak ada protokoler yang kaku, tidak ada formalitas berlebihan. "Bagaimana kabarnya, Bu? Dagangannya lancar?" tanya Jokowi kepada seorang ibu penjual sayur yang terkejut sekaligus bahagia, disapa oleh orang nomor satu di negeri ini. Ibu itu menceritakan keluh kesahnya tentang harga sayur yang sedang naik, tentang pembeli yang berkurang, dan tentang harapan kecilnya agar usahanya bisa terus bertahan. Dan Jokowi mendengarkan. Itu adalah ciri khas beliau, pemimpin yang mendengar bukan hanya berbicara. Beliau tidak datang untuk sekadar memberikan pidato atau janji-janji manis. Jokowi datang untuk mendengar, untuk memahami langsung dari rakyat kecil, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Ada kehangatan dalam setiap interaksinya, seolah beliau bukanlah seorang presiden, tetapi bagian dari keluarga besar kita semua. Namun, dalam setiap perjalanan tidak ada pemimpin yang bisa lolos dari kritik. Jokowi pun tidak terkecuali. Ada banyak pihak yang mengkritik berbagai kebijakan beliau, mulai dari kebijakan ekonomi hingga penanganan pandemi. Tapi yang membuat Jokowi berbeda adalah bagaimana beliau menghadapi kritik tersebut. Beliau tidak pernah terlihat marah atau merasa tersinggung. Alih-alih Jokowi selalu menerima kritik itu dengan kepala dingin, seringkali menjawab dengan senyuman saat ada yang menanyakan tentang kebijakan ekonomi yang dianggap kontroversi. "Saya juga manusia biasa, tentu tidak sempurna, tapi saya akan selalu berusaha yang terbaik untuk negara ini." Dalam kata-katanya ada kerendahan hati yang jarang ditemukan pada pemimpin sekelas presiden. Mungkin itulah yang membuat Jokowi dicintai oleh banyak orang, bahkan oleh mereka yang sebelumnya meragukan kemampuannya. Sikapnya yang tetap tenang, sederhana, dan tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain. Bagi Jokowi menjadi presiden bukanlah tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab untuk melayani rakyat. Salah satu warisan terbesar Jokowi adalah fokusnya untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Selama bertahun-tahun banyak wilayah di Indonesia yang tertinggal dalam hal pembangunan, terutama di daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Bagi mereka negara ini terasa jauh seolah-olah pembangunan hanya terjadi di pusat-pusat kota besar. Namun di bawah kepemimpinan Jokowi, banyak perubahan terjadi, infrastruktur mulai dibangun di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, jalan-jalan baru, bandara, dan pelabuhan mulai berdiri, membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama ini merasa diabaikan. Bahkan daerah-daerah yang tadinya sulit dijangkau, kini bisa terhubung dengan mudah, membuka akses baru bagi perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Satu cerita yang menyentuh adalah tentang pembangunan jalan di Papua. Selama bertahun-tahun masyarakat di sana harus berjuang dengan akses yang sangat terbatas. Ketika Jokowi berkunjung ke Papua dan mendengar langsung keluhan masyarakat, beliau berjanji untuk membangun jalan yang lebih baik. Meski banyak tantangan, termasuk medan yang sulit, dan masalah keamanan, Jokowi tetap berkomitmen, dan kini jalan itu telah terwujud menjadi jembatan harapan bagi masyarakat Papua. Bagi Jokowi setiap sudut negeri ini memiliki nilai yang sama pentingnya, tidak ada yang diutamakan atau diabaikan. Setiap daerah sekecil apapun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan pembangunan. Dan itulah yang membuat Jokowi berbeda, beliau benar-benar memikirkan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya mereka yang tinggal di kota-kota besar. Salah satu kebijakan yang paling diingat dan berdampak langsung pada masyarakat adalah program-program sosial yang diluncurkan oleh Jokowi. Melalui Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan Kartu Sembako, Jokowi berusaha memastikan bahwa setiap warga negara terutama mereka yang kurang mampu mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok. Bagi mereka yang tinggal di perkotaan, mungkin manfaat dari program-program ini terasa biasa, namun bagi rakyat kecil di pelosok kartu-kartu ini adalah penyelamat. Ada kisah seorang ibu di desa kecil di Sumatera yang putranya bisa melanjutkan sekolah berkat bantuan dari KIP. Sebelumnya ia sudah hampir menyerah, gaji suaminya sebagai buruh tani tidak cukup untuk membayar biaya sekolah. Namun, dengan bantuan KIP anaknya bisa terus belajar dan kini bahkan telah diterima di salah satu universitas negeri.
Sang ibu tak henti-hentinya berterima kasih kepada Jokowi, karena program tersebut benar-benar mengubah masa depan keluarganya. Hal serupa terjadi dengan KIS, banyak cerita tentang masyarakat kecil yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan perawatan medis yang lain karena biaya yang tinggi, tetapi kini bisa berobat dengan lebih mudah. Di berbagai rumah sakit kita sering mendengar ucapan terima kasih dari pasien dan keluarganya kepada Jokowi, karena dengan adanya KIS mereka tidak lagi merasa tertekan oleh beban biaya. Tentu saja program-program ini bukan tanpa kritik. Ada yang mengatakan bahwa implementasinya tidak selalu berjalan mulus, bahwa masih ada celah di sana-sini. Namun tak dapat dipungkiri bahwa banyak rakyat kecil yang sangat terbantu oleh kebijakan-kebijakan sosial ini. Di akhir masa jabatan Jokowi, kita bisa melihat bagaimana program-program ini menjadi bagian dari warisan besar yang akan terus dirasakan manfaatnya oleh generasi berikutnya. Siapa yang tidak kenal dengan istilah blusukan? Ini adalah salah satu gaya kepemimpinan Jokowi yang sangat khas yang membedakan dirinya dari para pemimpin sebelumnya. Blusukan bukan hanya tentang kunjungan ke daerah-daerah atau proyek-proyek, tetapi juga tentang melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengarkan suara rakyat tanpa perantara. Banyak yang awalnya mengira bahwa blusukan hanyalah strategi pencitraan, cara untuk mendekatkan diri kepada rakyat secara simbolis. Namun bagi banyak orang yang pernah menyaksikan langsung blusukan Jokowi, mereka tahu bahwa ini bukan sekadar simbol. Blusukan adalah cara Jokowi bekerja dengan terjun langsung ke lapangan. Beliau bisa melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, memutuskan apa yang perlu diperbaiki dan berinteraksi dengan masyarakat tanpa protokol yang kaku. Ada satu kisah menarik saat Jokowi melakukan blusukan di sebuah daerah di Jawa Tengah. Saat itu beliau mengunjungi sebuah proyek pembangunan waduk, cuaca panas, tanah berdebu, dan kondisi di lokasi cukup sulit. Banyak yang berpikir bahwa Jokowi hanya akan sebentar di sana, memberikan sambutan dan kemudian pergi. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, Jokowi malah menghabiskan waktu berjam-jam di lokasi, berbicara dengan para pekerja proyek, mendengarkan masalah mereka, bahkan memberikan instruksi langsung kepada timnya untuk menyelesaikan beberapa kendala teknis. Bagi para pekerja, momen itu sangat berkesan. Mereka tidak pernah menyangka seorang presiden akan menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pak Jokowi bukan sekedar pemimpin yang duduk di kantor, beliau benar-benar turun ke lapangan, ujar salah satu pekerja dengan bangga. Dan itulah yang sering kita dengar dari banyak pihak, bahwa Jokowi adalah pemimpin yang bekerja bukan hanya berbicara. Salah satu kebijakan terbesar yang paling berani dan kontroversial dari Jokowi adalah rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Ini adalah keputusan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, bagi Jokowi langkah ini adalah bagian dari visi besarnya untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Jakarta dengan segala kemajuannya telah menjadi pusat segalanya, pemerintahan, bisnis, hingga hiburan, namun Jokowi menyadari bahwa ketergantungan pada satu kota ini telah menciptakan ketimpangan yang sangat besar. Banyak daerah lain yang tertinggal jauh di belakang, sementara Jakarta semakin padat dan tidak lagi mampu menampung beban tersebut. Dalam pidatonya, Jokowi pernah mengatakan Indonesia bukan hanya Jakarta. Kita harus membangun dari pinggiran, kita harus melihat potensi daerah lain. Meski banyak yang mendukung visi ini, tentu saja ada juga tantangan dan kritik yang dihadapi. Banyak pihak yang mempertanyakan anggaran, dampak lingkungan, hingga kesiapan Kalimantan sebagai ibu kota baru. Namun, Jokowi tetap teguh pada visinya, ini bukan tentang hari ini tentang masa depan Indonesia, ujar Jokowi dalam salah satu wawancara. Bagi Jokowi pemindahan ibu kota adalah langkah strategis untuk membangun Indonesia yang lebih seimbang. Dengan ibu kota baru di Kalimantan, Jokowi berharap ada pemerataan pembangunan yang lebih adil, tidak lagi terpusat hanya di Pulau Jawa. Meski mungkin Jokowi tidak akan lagi menjabat ketika proyek ini selesai, visi besar ini akan selalu diingat sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia modern. Masa jabatan Jokowi akan segera berakhir, tetapi tantangan yang dihadapi Indonesia belum usai, masih ada banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, dari masalah ekonomi,
ketimpangan sosial, hingga ancaman perubahan iklim. Namun, di tengah semua tantangan ini kita tidak bisa mengabaikan betapa besar langkah yang telah diambil di bawah kepemimpinan Jokowi. Banyak yang merasa berat melepaskan beliau, bukan hanya karena prestasi-prestasi yang telah diraih, tetapi juga karena Jokowi telah menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Di saat-saat sulit, ketika kita merasa terpuruk, Jokowi selalu hadir dengan senyum dan sikap optimisnya, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanyalah akhir dari masa jabatan seorang presiden, namun bagi banyak dari kita, ini adalah perpisahan dengan seorang pemimpin yang telah mengajarkan kita banyak hal, tentang kerja keras, tentang kerendahan hati, dan tentang pentingnya mendengarkan suara rakyat. Salah satu warisan yang paling terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia dari masa pemerintahan Jokowi, adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Program Tol Trans Jawa adalah proyek ambisius yang berhasil diwujudkan Jokowi. Meski banyak yang meragukan kemampuannya di awal, namun tidak berhenti di Pulau Jawa saja, Jokowi terus mendorong pembangunan jalan tol di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Tujuannya sederhana namun kuat, menghubungkan daerah-daerah di Indonesia yang sebelumnya sulit diakses dan memberikan peluang ekonomi yang lebih besar bagi daerah-daerah tersebut. Bagi Jokowi, pembangunan infrastruktur bukan sekedar soal mencetak prestasi, melainkan untuk membuka akses baru bagi masyarakat dan mendorong perekonomian daerah yang selama ini terpinggirkan. Saat peresmian salah satu ruas tol di Sumatera, Jokowi dengan bangga mengatakan ini bukan hanya tentang jarak yang lebih singkat, tapi juga tentang membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Seorang supir truk yang sering melewati tol Trans Jawa, mengatakan, "Dulu untuk mengantar barang dari Jakarta ke Surabaya, saya harus menghabiskan 2 hari perjalanan, sekarang hanya 1 hari, saya bisa lebih sering pulang ke rumah, lebih sering melihat anak-anak." Ucapan sederhana ini menunjukkan betapa besar dampak positif dari pembangunan infrastruktur ini terhadap kehidupan rakyat kecil. Perjalanan untuk membangun tol ini tidak selalu mulus, ada banyak kritik tentang pembebasan lahan, biaya yang tinggi, hingga manfaatnya bagi masyarakat kecil. Tetapi bagi Jokowi, pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang, yang tidak hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Dengan jalan tol yang menghubungkan banyak daerah, biaya logistik berkurang, akses ke pasar menjadi lebih mudah, dan pada akhirnya perekonomian bisa tumbuh lebih cepat. Bukan hanya jalan tol, Jokowi juga mendorong pembangunan bandara dan pelabuhan di daerah-daerah terpencil di Papua. Misalnya, pembangunan bandara-bandara kecil telah membuka akses yang sebelumnya sangat sulit dijangkau. Kini masyarakat di daerah-daerah tersebut bisa merasakan kemudahan transportasi yang sebelumnya hanya bisa dinikmati di kota-kota besar. Indonesia adalah negara yang rentan terhadap bencana alam, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh negara ini hampir setiap tahun. Di bawah kepemimpinan Jokowi, penanganan bencana menjadi salah satu prioritas utama. Beliau selalu memastikan bahwa pemerintah hadir di saat-saat genting, memberikan bantuan yang cepat dan tepat kepada para korban. Siapa yang bisa melupakan momen saat Jokowi berdiri di tengah reruntuhan di Palu, setelah gempa dan tsunami dahsyat yang melanda Sulawesi Tengah? Dengan wajah penuh keprihatinan, beliau berbicara langsung dengan warga yang kehilangan rumah dan keluarga saat itu. Jokowi tidak hanya hadir sebagai presiden, tetapi juga sebagai figur bapak bangsa yang berusaha menenangkan rakyatnya di tengah musibah. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, "Saya ada di sini bersama kalian, kita akan bangkit bersama-sama." Banyak yang merasa terhibur dengan kehadiran Jokowi di lokasi bencana. Bagi mereka, kehadiran seorang pemimpin di saat-saat sulit sangatlah berarti. Jokowi tidak hanya datang untuk memberikan instruksi kepada tim penanggulangan bencana, tetapi juga untuk memberikan semangat kepada para korban. "Pak Jokowi datang sendiri melihat langsung keadaan kami, itu membuat kami merasa tidak sendirian," ujar seorang warga Palu. Penanganan bencana di bawah Jokowi juga mengalami perbaikan dalam hal koordinasi dan kecepatan respon. Beliau berupaya memastikan bahwa bantuan dapat segera sampai kepada mereka yang membutuhkan. Meskipun tantangan selalu ada,
terutama di daerah-daerah terpencil, Jokowi tidak pernah ragu untuk turun langsung ke lapangan, memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai. Saat masa jabatan Jokowi mendekati akhir, perasaan campur aduk mulai dirasakan oleh banyak orang. Bagi sebagian orang, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu untuk melihat pemimpin baru dengan harapan baru. Namun, bagi sebagian besar rakyat ada perasaan sedih yang mendalam, karena harus berpisah dengan sosok pemimpin yang telah menemani mereka selama 10 tahun terakhir. Dalam salah satu pidatonya menjelang akhir masa jabatan, Jokowi dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara yang tenang namun penuh emosi, beliau berkata, "Saya hanyalah seorang anak desa yang diberi kepercayaan untuk memimpin negara sebesar ini. Saya tahu, saya tidak sempurna. Saya sadar masih banyak pekerjaan yang belum selesai, tapi saya percaya dengan kerja keras kita bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik." Kata-kata itu menyentuh banyak hati. Sosok Jokowi yang rendah hati yang selalu mengingatkan asal-usulnya sebagai anak desa, seolah ingin menunjukkan bahwa meskipun dirinya adalah presiden, beliau tetaplah bagian dari rakyat biasa. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi atau lebih hebat daripada siapapun. Justru itulah yang membuat Jokowi begitu dicintai. Pidato perpisahan Jokowi bukan hanya tentang akhir masa jabatan, tetapi juga tentang harapan untuk masa depan. Beliau tidak berbicara dengan nada yang pesimis, melainkan optimis. Jokowi yakin bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, dan bahwa pemimpin selanjutnya akan mampu melanjutkan kerja keras yang telah dimulai. "Saya yakin Indonesia akan terus maju. Saya yakin pemimpin selanjutnya akan membawa kita lebih jauh lagi," katanya dengan senyum. Bagi seorang anak muda di desa, Jokowi adalah inspirasi. "Pak Jokowi mengajarkan saya bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin asalkan mau bekerja keras dan tetap rendah hati," ujar seorang siswa SMK yang pernah bertemu Jokowi saat acara kunjungan kerja di sekolahnya. Kisah-kisah seperti ini adalah bukti nyata bahwa Jokowi bukan hanya seorang presiden, tetapi juga seorang teladan bagi generasi muda. Namun, di balik semua pencapaian itu ada satu hal yang selalu diingat oleh rakyat, kehangatan dan kedekatan Jokowi dengan masyarakat dalam setiap belusukan, setiap kunjungan kerja, dan setiap interaksi dengan rakyat. Jokowi selalu hadir dengan senyuman dan perhatian yang tulus. Bagi banyak orang, Jokowi bukan hanya presiden, tetapi juga seorang sahabat, seorang bapak, dan seorang pemimpin yang benar-benar peduli. Salah satu hal yang selalu dikenang oleh rakyat tentang Presiden Jokowi adalah kesederhanaannya. Di saat banyak pemimpin dunia hidup dalam kemewahan, Jokowi justru tampil berbeda. Beliau dikenal dengan gaya hidup yang sederhana dan tanpa embel-embel kemewahan. Setiap kali muncul di hadapan publik, baik dalam acara formal maupun saat belusukan, Jokowi selalu tampil dengan pakaian yang sederhana, kemeja putih polos, celana hitam, dan sepatu kets. Kesederhanaan ini bukan sekadar citra. Bagi mereka yang pernah berinteraksi langsung dengan Jokowi, beliau adalah sosok yang sangat membumi dan mudah didekati. Tidak ada jarak antara dirinya dan rakyat. Bagi Jokowi menjadi pemimpin bukan berarti harus tampil berjarak atau ditakuti. Sebaliknya beliau lebih memilih untuk menjadi pemimpin yang dicintai karena kedekatannya dengan rakyat. Dalam sebuah kunjungan ke pasar tradisional di Yogyakarta, seorang pedagang mengisahkan bagaimana Jokowi datang tanpa rombongan besar atau protokol yang berlebihan. "Pak Jokowi datang sendiri, cuma ditemani beberapa orang. Beliau ngobrol dengan saya seperti teman lama," ujar pedagang itu sambil tersenyum. Momen-momen seperti inilah yang membuat Jokowi begitu dekat di hati rakyat. Kesederhanaan Jokowi juga terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Di tengah segala kesibukan dan tanggung jawab sebagai presiden, Jokowi selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Beliau dikenal sebagai sosok ayah dan kakek yang sangat dekat dengan anak-anak dan cucunya. Hal ini sering terlihat dalam unggahan di media sosial, di mana Jokowi kerap menghabiskan waktu bersama cucunya, entah itu bermain atau sekedar bercanda. Bagi Jokowi, keluarga adalah sumber kekuatan yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah. Namun, di balik kesederhanaan ini ada ketegasan yang tak bisa diabaikan. Jokowi mungkin terlihat lembut dalam berinteraksi dengan rakyat,
tetapi ketika menyangkut kebijakan negara, beliau adalah sosok yang tegas dan berprinsip. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai kebijakan yang diambilnya, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Sejak awal masa kepemimpinannya beliau menyadari bahwa pembangunan selama ini terlalu terfokus di Pulau Jawa, sementara banyak daerah terpencil yang masih tertinggal jauh. Jokowi bertekad untuk mengubah paradigma ini dan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada mendapatkan akses yang setara terhadap pembangunan. Melalui program Nawacita, Jokowi berkomitmen untuk memperkuat daerah-daerah terpencil khususnya wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi perhatian utama adalah Papua. Jokowi ingin memastikan bahwa Papua yang selama ini sering dianggap terbelakang, mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pembangunan jalan raya, bandara, dan pelabuhan di Papua menjadi prioritas utama. Salah satu proyek terbesar adalah pembangunan Trans Papua, sebuah jalan yang menghubungkan berbagai daerah di Papua yang sebelumnya sulit dijangkau. Meski proyek ini menghadapi banyak tantangan, mulai dari medan yang sulit, hingga kondisi keamanan, Jokowi tidak pernah ragu untuk terus mendorong pembangunan ini. Beliau bahkan beberapa kali melakukan kunjungan kerja langsung ke Papua, menunjukkan komitmennya yang serius terhadap pembangunan di wilayah tersebut. Bagi masyarakat Papua, kehadiran Jokowi di tengah mereka adalah bukti bahwa mereka tidak lagi dilupakan oleh pemerintah pusat. Pak Jokowi datang langsung ke kampung kami, melihat kondisi kami, itu hal yang sangat kami hargai, ujar seorang tokoh adat di Papua. Jokowi bukan hanya memberikan janji, tetapi juga tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Namun, pembangunan di Papua bukan hanya soal infrastruktur, Jokowi juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar KIP dan Kartu Indonesia Sehat KIS, diimplementasikan secara khusus di Papua, untuk memastikan bahwa anak-anak di sana mendapatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Meski tantangannya besar, Jokowi tidak pernah mundur. Bagi beliau Papua adalah bagian penting dari Indonesia dan pembangunan di sana adalah tanggung jawab bersama. Di bawah kepemimpinan Jokowi pendidikan menjadi salah satu prioritas utama. Beliau meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun generasi masa depan yang lebih baik. Salah satu program unggulan Jokowi di bidang pendidikan adalah Kartu Indonesia Pintar KIP. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa terkendala oleh biaya. Banyak cerita inspiratif yang muncul dari program ini. Salah satunya adalah kisah seorang anak dari NTT yang berhasil melanjutkan sekolahnya berkat bantuan dari KIP. Anak itu yang berasal dari keluarga petani sederhana hampir putus sekolah, karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Namun, berkat bantuan dari KIP ia bisa melanjutkan pendidikannya hingga lulus SMA. Kini anak itu bahkan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di universitas. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi, beliau memberikan kesempatan bagi kami yang kurang mampu untuk tetap bersekolah, ujar anak itu dengan penuh semangat. Bagi Jokowi program KIP bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang memberikan harapan. Beliau meyakini bahwa setiap anak Indonesia dari Sabang hingga Merauke berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Saya tidak ingin ada satupun anak Indonesia yang putus sekolah, hanya karena masalah biaya, ujar Jokowi dalam salah satu pidatonya. Namun, program KIP bukan tanpa tantangan, ada banyak pihak yang meragukan efektivitas program ini, terutama dalam hal distribusi bantuan. Namun, Jokowi tetap teguh pada komitmennya. Beliau berulang kali menegaskan bahwa program ini akan terus diperbaiki dan ditingkatkan, agar benar-benar bisa dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Di akhir masa jabatannya, Jokowi dengan bangga mengatakan bahwa program KIP telah membantu jutaan anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan mereka. Saya yakin masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak ini. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa negara kita ke arah yang lebih baik, katanya dengan senyum penuh harapan. Menjelang akhir masa jabatannya,
Jokowi kerap merenung tentang perjalanan panjang yang telah dilaluinya sebagai presiden. Dalam beberapa wawancara, beliau dengan jujur mengungkapkan bahwa menjadi presiden bukanlah pekerjaan yang mudah, ada banyak tekanan, tantangan, dan kadang-kadang kekecewaan. Namun, bagi Jokowi yang terpenting adalah berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyat. Saya selalu berusaha mendengarkan suara rakyat, kadang saya berhasil, kadang saya tidak, tapi yang pasti saya selalu berusaha sebaik mungkin, kata Jokowi dalam salah satu wawancaranya. Kerendahan hati ini adalah salah satu ciri khas Jokowi yang selalu diingat oleh banyak orang. Dalam pidato terakhirnya sebagai presiden, Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepadanya selama 10 tahun terakhir. Beliau juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia terus maju dan berkembang di bawah pemimpin yang baru. Saya percaya Indonesia akan menjadi negara yang lebih besar dan lebih kuat. Saya mungkin tidak lagi memimpin, tetapi saya akan selalu mendukung Indonesia, negara yang saya cintai, ujar Jokowi dengan suara penuh emosi. Bagi banyak orang pidato itu adalah momen yang sangat emosional, tidak sedikit yang merasa berat melepas Jokowi, seorang pemimpin yang telah begitu dekat dengan rakyatnya. Sosok Jokowi akan selalu dikenang sebagai pemimpin yang bekerja keras, rendah hati, dan selalu hadir untuk rakyatnya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Jokowi selama masa jabatannya adalah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Ketika virus ini pertama kali muncul, tidak ada yang bisa memprediksi dampak yang akan ditimbulkannya. Indonesia seperti banyak negara lainnya, terpaksa menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi yang sangat serius. Jokowi segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani pandemi. Beliau menginisiasi program vaksinasi massal yang menjadi salah satu prioritas utama untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan vaksin dan distribusinya secara merata. Dalam pidato-pidatonya, Jokowi sering mengingatkan pentingnya kerjasama antar elemen masyarakat untuk melawan pandemi ini. Pandemi ini adalah ujian bagi kita semua, kita harus bersatu untuk melawannya, tegasnya. Selama masa-masa sulit ini, Jokowi juga meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk mendukung masyarakat yang terdampak, seperti bantuan langsung tunai, BLT, dan program Keluarga Harapan, PKH. Bantuan ini menjadi penopang bagi banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat pembatasan sosial. Seorang ibu dari Jakarta berbagi pengalamannya, bantuan dari pemerintah sangat membantu kami, tanpa itu mungkin kami tidak tahu harus bagaimana. Cerita-cerita seperti ini menegaskan betapa pentingnya peran pemerintah dalam meringankan beban rakyat di saat-saat sulit. Dalam upaya memulihkan ekonomi, Jokowi juga mendorong pengembangan ekonomi digital. Beliau memahami bahwa pandemi mempercepat transformasi digital, sehingga penting bagi Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Jokowi mendukung pengembangan startup dan mendorong pelaku usaha kecil untuk memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnis mereka. Dalam sebuah konferensi, beliau berkata, "Ekonomi digital adalah masa depan kita, kita harus siap untuk beradaptasi dan berinovasi." Meskipun tantangan besar dihadapi, Jokowi selalu optimis. Beliau percaya bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk bangkit dari krisis. Kita harus yakin, kita bisa melalui semua ini bersama. Kita bisa membangun kembali Indonesia yang lebih kuat, ujarnya dalam salah satu kesempatan. Salah satu aspek yang sangat menonjol selama kepemimpinan Jokowi adalah komitmennya terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Beliau tidak hanya memikirkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga selalu mengingat bahwa di balik setiap angka dan statistik ada manusia yang memiliki harapan dan impian. Salah satu momen yang menyentuh hati adalah ketika Jokowi mengunjungi korban kebakaran di suatu permukiman di Jakarta. Dengan penuh empati, beliau mendengarkan keluhan dan cerita dari para korban. "Kami akan membantu kalian untuk bangkit lagi. Kami tidak akan meninggalkan kalian," ucapnya dengan nada tegas. Kehadiran Jokowi dalam situasi seperti itu menjadi angin segar bagi masyarakat yang kehilangan segalanya. Tidak hanya di dalam negeri, Jokowi juga dikenal aktif dalam upaya kemanusiaan di tingkat internasional.
Dalam banyak kesempatan, beliau selalu menekankan pentingnya kerjasama global dalam mengatasi masalah-masalah besar, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Kita adalah bagian dari komunitas global, kita harus bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua, tegasnya. Sebagai seorang pemimpin, Jokowi selalu berusaha menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada generasi muda melalui program-program sosial. Beliau mendorong anak-anak dan remaja untuk aktif berkontribusi dalam masyarakat. Anak-anak adalah masa depan kita harus mengajarkan mereka untuk peduli dan berbagi dengan sesama, ujarnya dalam acara peringatan Hari Anak Nasional. Satu hal yang sangat ditekankan Jokowi selama masa kepemimpinannya adalah pentingnya toleransi dan persatuan di tengah keberagaman. Indonesia sebagai negara dengan beragam suku, agama, dan budaya memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga harmonisasi di antara semua elemen masyarakat. Dalam setiap kesempatan Jokowi selalu menyerukan pentingnya saling menghormati dan memahami perbedaan. Kita berbeda-beda tetapi kita satu, kita adalah Indonesia, kita harus merayakan keberagaman kita, kata Jokowi dalam salah satu pidatonya di acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sikap inklusif ini sangat penting untuk menjaga persatuan di tengah tantangan yang sering muncul. Salah satu contoh konkret dari komitmen Jokowi terhadap toleransi adalah saat beliau menghadiri acara perayaan Hari Raya Nyepi di Bali. Kehadiran beliau di tengah masyarakat Hindu menunjukkan bahwa pemerintah menghargai dan menghormati semua tradisi dan budaya. Kehadiran saya di sini adalah untuk menunjukkan bahwa kita semua adalah satu, kita harus saling mendukung dan menghormati, ujarnya dengan tulus. Jokowi juga mendukung berbagai inisiatif untuk mempromosikan dialog antar agama. Beliau percaya bahwa dialog adalah kunci untuk mengatasi konflik dan menciptakan kedamaian. Melalui pertemuan antar tokoh agama, Jokowi mendorong upaya untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Kita harus menjalin hubungan baik dengan semua pihak tanpa terkecuali. Hanya dengan demikian kita bisa menciptakan Indonesia yang damai, kata Jokowi. Menjelang akhir masa jabatannya, berbagai momen indah dan berkesan terus tercipta. Setiap pertemuan dengan rakyat, setiap belusukan, setiap kunjungan ke daerah-daerah terpencil, semuanya membentuk kenangan yang tak terlupakan. Bagi Jokowi, setiap orang yang ditemui adalah bagian dari perjalanan panjangnya sebagai presiden. Di satu sisi ada rasa sedih karena harus mengucapkan selamat tinggal, namun di sisi lain ada rasa bangga melihat perubahan yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir. Dalam setiap ucapan perpisahan, Jokowi selalu menyampaikan harapannya agar masyarakat tetap bersatu dan terus berjuang untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Momen perpisahan juga terasa sangat emosional, ketika Jokowi bertemu dengan para veteran dan pahlawan nasional dalam acara penghormatan kepada pahlawan. Jokowi menekankan pentingnya menghargai jasa-jasa mereka. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak akan bisa berdiri di sini hari ini. Kita harus terus mengenang dan menghargai pengorbanan mereka, ucapnya dengan penuh rasa hormat. Meskipun masa jabatan Jokowi akan segera berakhir, harapan untuk masa depan Indonesia tidak akan pudar. Dalam berbagai pidato terakhirnya beliau selalu menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Kita memiliki sumber daya yang melimpah, budaya yang kaya, dan rakyat yang tangguh. Saya yakin Indonesia akan terus maju, ujarnya dengan penuh keyakinan. Bagi generasi muda, Jokowi adalah sosok inspiratif yang memberikan banyak pelajaran berharga. Beliau selalu mendorong anak-anak muda untuk bermimpi besar dan tidak takut untuk mencoba. Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu, kalian adalah masa depan bangsa ini, pesan Jokowi kepada generasi muda. Sebagai penutup, saat-saat perpisahan ini tidak hanya menjadi akhir, tetapi juga awal baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Jokowi percaya bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu dan usaha. Dengan semangat yang telah ditanamkan selama 10 tahun kepemimpinan, Jokowi yakin bahwa rakyat akan terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dengan perasaan campur aduk, rakyat Indonesia akan mengingat semua momen indah yang telah dibagikan bersama Jokowi. Keberhasilan, kegagalan, tawa, dan air mata, semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang yang akan selalu dikenang dalam hati setiap rakyat.
Jokowi akan selalu menjadi bagian dari cerita Indonesia yang tak terlupakan. Di setiap akhir perjalanan selalu ada rasa haru yang menyelimuti hati, seperti gelombang yang pasang surut. Perjalanan yang telah kita lalui selama 10 tahun bersama Pak Jokowi kini sampai pada titik akhir. Hari ini kita berdiri di ambang perpisahan, merasakan kesedihan yang mendalam atas berakhirnya masa kepemimpinan, seorang pemimpin yang telah membawa harapan dan perubahan bagi banyak dari kita. Pak Jokowi sosok yang selama ini hadir di tengah kita, dengan senyuman ramah dan hati yang tulus, kini harus melangkah pergi dari kursi kepemimpinan. Rasa kehilangan ini begitu menyentuh, mengingat segala pengorbanan dan dedikasi yang telah beliau tunjukkan demi kemajuan bangsa. Dalam setiap langkah dan keputusan Pak Jokowi tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga seorang teman bagi rakyatnya. Kini saat kita menatap masa depan yang tak pasti, terbayang wajah Pak Jokowi, yang penuh harapan, yang selalu berupaya untuk menyatukan dan mengangkat suara rakyat kecil. Momen-momen berharga selama masa jabatannya akan terus terukir dalam ingatan kita. Saat beliau belusukan ke pasar-pasar, saat mendengarkan keluh kesah rakyat, hingga saat-saat penuh harapan di tengah tantangan yang ada dengan penuh rasa syukur. Mari kita kenang setiap detik yang telah dibagikan, setiap pelajaran yang telah dipetik, dan setiap senyuman yang telah terukir. Hari ini bukan hanya sekedar perpisahan, tetapi juga ungkapan terima kasih yang tulus atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan. Selamat tinggal Pak Jokowi, semoga perjalanan selanjutnya membawa kebahagiaan dan damai, karena di hati kami Anda akan selalu dikenang sebagai pemimpin yang rendah hati dan penuh kasih. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.